Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rahasia takdir yang akan terungkap. Dan ini mungkin akan menjadi anugerah terindah atau teristimewa ya buat kamu. Dan teman-temanku ingat bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Fokuskan seseorang jika ada. Bisa jadi nanti ini akan terbaca tentang percintaan kamu ataupun tentang finansialnya kamu ya. Untuk zodiak-zodiak, orang yang kau fokuskan, kita akan coba cek. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, ada Sagittarius, Taurus, Virgo, Capri. Oke, sama. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Ini juga ada The Sun. Kita coba susun dulu kartunya. Ada Temperance. Oke. Ya. Nah, dari kartu bottom of the deck ada Ace of Swords. Jadi, ini mungkin adalah sebuah anugerah yang akan kamu miliki. Ada sebuah pemikiran-pemikiran atau ada ide-ide cemerlang yang kamu miliki. Nah, itu bisa kamu tuangkan. Bisa kamu jadikan sebuah mungkin keberuntungan nantinya, atau pemikiran kamu itu pada akhirnya, oh aku memikirkan nantinya aku bisa berhasil, atau aku naik jabatan, atau aku menemukan pasangan, atau aku nantinya akan berkomitmen atau akan menikah gitu ya. Jadi apa yang kau pikirkan saat ini itu bisa jadi kenyataan. Jadi coba pikirkanlah hal yang positif, hal-hal yang baik-baik gitu loh. Jadi kalaupun ada hal-hal negatif yang kamu pikirkan, buang jauh-jauh. Karena itu nantinya akan membuat energi kita itu kayak bisa berubah. Jadi akan banyak kesempatan yang segera kamu miliki. Mungkin dalam waktu dekat, saat ini, sebentar lagi, ini akan banyak. Arti kata, sebenarnya semesta itu sudah memberikan petunjuk kepada kamu dengan ya kamu memikirkan sesuatu. Kalau apa yang kau pikirkan saat ini coba tuangkanlah, actionkanlah gitu loh. Jangan hanya bentuk dari sebuah pemikiran saja. Pemikiran tanpa action itu tidak akan menjadikan kita apa-apa, ya. Tetapi kalau kamu memikirkan terus action, nah itu akan menjadikan sebuah kesempatan yang mungkin berpotensi itu sukses gitu loh. Ya, jadi sekarang apa yang kau pikirkan coba tuangkanlah mungkin dalam sebuah tindakan, tuangkanlah mungkin dalam sebuah perjuangan begitu ya. Sehingga akhirnya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan itu bisa akan terwujudkan. Oke. Kita akan coba cek apa di sini. Ada The Sun. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang kamu miliki tentang mungkin hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin kamu berpikir nih, kamu sudah memikirkan seseorang, aku memikirkan seseorang nih saat ini, tapi dia suka nggak ya sama aku? Misalnya kamu laki-laki nih ya, kalau kamu laki-laki, terus kamu memikirkan seseorang, karena ada hubungannya dekat antara kamu dengan dia atau hanya berteman gitu ya, tapi kamu kayak ngerasa berbeda, perlakuan dia ke kamu atau perlakuan kamu ke dia itu berbeda. Apa yang kau pikirkan tentang dia, bisa jadi dia juga mikirkan hal yang sama.
Arti kata ada kesempatan, ada peluang untuk kamu dengan dia bisa bersama. Ya, kalau kamu secara laki-laki mungkin boleh untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan ke dia. Ya, kalaupun nanti ada penolakan, itu memang resiko yang kita harus miliki. Arti kata setidaknya kita mencoba gitu loh. Setidaknya kita mencoba untuk mengetahui benar nggak apa yang aku pikirkan. Oke? Tapi kamu juga harus pintar melihat dia seseorang ini apakah bagaimana tindak tanduknya ke kamu atau cara dia ke kamu itu bagaimana. Perhatian dia ke kamu dan dia juga juga menunjukkan gitu ya. Nah, di situ kan kita bisa lihat kan tanda-tanda dia itu suka apa enggak. Ya, jadi mulailah untuk mengatakan kepadanya, "Kalau aku suka kamu." Tapi kalau kamu perempuan, itu berbeda ya. Kebanyakan perempuan ini kan, pada nggak mau ya, nunjukin nggak mungkin lah kita mengatakan, "Aku cinta kamu, aku sayang kamu," nggak mungkin kan, karena kita perempuan gitu loh. Nah, tapi bisa kita mengekspresikan cara kita sendiri, mungkin dengan cara apa? Memberikan perhatian, terus kamu juga care sama dia, peduli sama dia, gitu loh. Nah, kalau dia peka, dia akan ngerasakan, "Oh, kok bisa tiba-tiba kamu perhatian sama aku? Kok tiba-tiba kamu begini begitu?" Ya, akhirnya dia ngerasa ada sebuah energi yang kuat antara kamu dengan dia. Nah, itu adalah sebuah kesempatan untuk kamu dengan dia mungkin untuk bisa bersama. Oke? Nah, ini juga berlaku untuk kamu yang mungkin sedang dalam masalah ya, dalam masalah hubungan, mungkin ada yang saling memblokir, terus ada yang tiba-tiba diam aja, ada yang mungkin tiba-tiba cemburuan gitu ya. Terus ada juga nih yang suka on off. Nah, menghilang, tiba-tiba menghilang, ya kayak jelangkung gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba juga ini ada kesempatan lagi untuk kamu bisa bersama. Mungkin dia datang dalam versi terbaiknya dia, bisa jadi ya. Oke? Atau ini mungkin dalam hal pekerjaan. Dalam hal pekerjaan mungkin kamu berpikir, "Aku pengen naik jabatan deh, nggak mungkin karir aku stuck di sini. Terus caranya bagaimana ya?" Nah, kamu juga melihat, kan pasti ada proses kan untuk naik jabatan itu. Mungkin lihat pencapaian-pencapaian kamu, apa yang sudah kamu buat untuk perusahaan itu. Ya, buat diri kamu layak untuk menerima penghargaan, menerima apa ya, promosi jabatan begitu ya. Nah, karena di sini ada kesempatan untuk kamu, ada peluang untuk kamu untuk naik jabatan itu. Jadi tunjukkanlah kalau kamu itu punya kualitas. Oke? Temperance. Nah, dalam waktu dekat juga mungkin saat ini kah, sebentar lagi kah, temperance, kestabilan, keseimbangan hidup kamu itu akan benar-benar kamu miliki. Ini adalah sebuah anugerah yang tadinya mungkin kamu ngerasa, "Oh, kapan ya aku kaya? Kapan ya aku memiliki suatu hubungan yang stabil, hubungan yang seimbang, hubungan yang balance, temperance," gitu ya. Maka ada kesempatan di sini. Kamu memilikinya kembali kepada kamu. Apakah kamu ingin membuat hubungan ini menjadi baik? Kamu ingin membuat hubungan ini menjadi stabil ya? Dari diri kamu dulu gitu loh. Kalau kita pengen dihargai, ya kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Nah, orang menghargai kita ataupun tidak, ya biarkan aja. Yang penting kita menghargai orang. Ya, karena apa yang kita tabur itu nantinya yang akan kita tuai. Oke? Nah, mungkin dalam waktu dekat saat ini hidup kamu akan mulai stabil. Mungkin keuangan kamu mulai membaik, kamu mungkin akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga, ya bisa jadi. Tiba-tiba aja nih ada yang datang membantu kamu. Yang tadinya kamu merasa tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, ya tiba-tiba ketemu nih dengan teman lama gitu loh. Teman lama yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka. Lanjutlah ke WhatsApp gitu ya, di DM ke IG. "Kamu apa kabar? Kita ketemu tadi ya." Ternyata seseorang itu apa ya, petunjuk dari Tuhan untuk kamu menemukan gitu loh, sebuah kestabilan dalam segi finansialnya kamu. Mungkin dia juga akan memberikan pekerjaan kepada kamu atau mungkin mengajak kamu sebagai rekan bisnis begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang mungkin tidak akan terduga nantinya yang akan kamu dapatkan. Oke. Apalagi di sini ada Six of Pentacles. Nah, ini dia. Kamu benar-benar akan ngerasakan, wah, kayak berkelimpahan banget gitu loh. Ya, bahkan di sini kamu akan tidak sungkan-sungkan nantinya untuk selalu berbagi. Baik itu dengan keluarga, dengan teman. Karena kamu tahu, harta yang kita miliki itu hanyalah titipan dari semesta alam. Dan dia mungkin di balik harta yang kita miliki masih ada rezeki-rezeki orang lain. Jadi kita jangan pelit gitu ya. Maksudnya itu apa yang kita miliki
Mungkin ada orang yang minta bantuan, ya jangan suka-suka untuk membantu. Tapi kita juga harus melihat orang yang bagaimana yang kita bantu, begitu loh. Tapi ada juga orang yang kaya misalnya. Orang kaya, dia pakai mobil, ya. Mobilnya ya mobil brand apa ya? Mobil Mercy gitu ya. Tiba-tiba bensinnya habis. Terus kebetulan dia nggak bawa uang. Dia ya pantas kita bantu gitu loh. Karena di saat itu dia butuhkan. Dia handphone mungkin tidak bawa gitu ya, tidak punya handphone, ketinggalan, semua ketinggalan gitu ya. Nah, itu juga wajib kita bantu ya. Jadi kita tidak bisa melihat orang seperti apa, ya. Jadi kita bisa intinya coba selektif aja. Nah, sama halnya juga mungkin dengan cinta yang kamu miliki. Kamu tahu nih orangnya seperti apa untuk menerima cinta kamu. Kalau dia toksik, apakah pantas untuk menerima cinta kamu? Nah, ini sebuah sebuah anugerah ya. Kamu akan benar-benar menemukan seseorang yang layak untuk menerima cinta kamu, atau kamu orang yang layak untuk menerima cinta dari seseorang. Ya, oke. Kita lihat apa lagi. Ada Two of Pentacles. Benar-benar keseimbangan, kestabilan kamu dari segi finansial akan segera kamu miliki. Dan kamu akan menikmati hasil dari perjuangan kamu. Apalagi kamu benar-benar orang yang sudah berbeda, sudah berubah, tidak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin tidak punya arah tujuan hidup. Dulunya pengennya bersenang-senang saja. Sekarang kamu sudah tahu. Semuanya itu ya perlu kita perhitungkan. Nggak mungkin dong hidup kita itu begitu-begitu saja. Nggak mungkin hidup kita itu digunakan untuk bersenang-senang saja. Ada kalanya kita menyiapkan diri kita untuk sesuatu hal yang kekal, mungkin di akhirat begitu ya. Jadi kamu mungkin dari segi, kalau dari segi kehidupan kamu mungkin udah stabil, udah seimbang gitu ya. Sekarang mungkin dari segi finansial kamu juga mencoba untuk menstabilkan, dan itu terjadi ya. Oke. Nah, sini apa lagi yang terbaca? Queen of Pentacles, benar-benar jika kamu seorang perempuan, kamu adalah orang yang benar-benar mandiri. Kamu adalah orang yang benar-benar bisa fight dalam mewujudkan mimpi kamu. Ya, kamu orang yang sukses di sini. Walaupun kamu sendiri, mungkin kamu orang single parents, kamu mungkin tidak akan butuh bantuan orang, kamu tidak membutuhkan bantuan siapapun ya. Kamu bisa berdiri sendiri, dan kamu hanya minta bantuan kepada Tuhan semesta alam, kepada jagat raya. Itu yang kamu minta. Dan ternyata ya permintaan kamu itu dikabulkan. Apalagi mungkin kamu yang punya tanggung jawab, kamu mungkin yang punya keluarga, orang tua, anak yang harus kamu hidupi ya. Kamu akan selalu dituntun di sini. Ini mungkin lebih kepada untuk kamu yang feminim ya. Oke, kita akan coba lihat dari segi oracle. Apa yang terbaca di sini? Oke, teman-temanku. Apa yang terbaca? Oke. Fokuskan kepada seseorang jika ada. Ya. Di sini ada girl. Apalagi kita akan coba cek dulu. Perception. Ada bittersweet. Wah, bagus kartunya ya. Perfection. Aku melihat mungkin kamu akan menjadi seseorang yang perfect banget gitu. Walaupun kita manusia ini ya tidak sempurna, tapi ya setidaknya kita tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan, membuat diri kita menjadi sempurna. Itu ya itu penting ya. Workaholic, wah kamu ini juga terkadang dikatakan orang yang gila kerja gitu ya. Dari kartu bottom ya, kita lihat di sini seperti ada sebuah kesalahan yang pernah kamu buat dalam hidup kamu. Ternyata kesalahan itulah yang menjadikan kamu seperti ini. Kamu mulai berpikir, kamu mulai memiliki suatu perubahan dalam diri kamu ya. Pola pikir kamu, mindset kamu benar-benar membuat kamu berubah. Ya. Ya, di mana kamu akhirnya menemukan sebuah kesempatan di sini. Jadi kesalahan kamu ini akan benar-benar menjadikan kamu orang yang hebat gitu loh. Terhebat, kamu terhebat banget, ya. Karena di sini ada perception. Kamu mencoba untuk persepsi kamu itu kayak, oh ini masalah, tapi aku bisa kok mengatasinya. Oh ini masalah, ternyata masalah ini membuat aku menjadi hebat ya, gitu. Jadi tergantung persepsi kita terhadap masalah yang kita hadapi. Bittersweet, pahit manisnya kehidupan. Kamu selalu merasakan, dan dengan begitulah kamu menjadi orang yang kuat, ya. Kamu selalu menemukan petunjuk, menemukan sebuah tuntunan, ya. Membuat kamu menjadi perfect.
sempurna gitu ya. Kamu menjadi orang yang sempurna, berkat apa? Berkat kesalahan yang pernah kamu lakukan. Arti kata kesalahan inilah menjadikan kamu banyak belajar, menjadikan kamu jauh jauh lebih baik ya. Kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar dari kegagalan di sini. Itu yang membuat kamu akhirnya menjadi orang yang sempurna di sini nantinya ya. Nah, aku juga melihat kami itu juga orang yang gila kerja. Orang yang gila kerja, workaholic gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi jika kamu benar-benar workaholic, coba, pikirkan, tadi aku katakan kamu orang yang single parents. Emang kamu gila kerja, karena kamu tidak ingin lagi nih disepelekan, kamu tidak ingin lagi diinjak-injak harga diri kamu ya. Saatnya kamu menunjukkan kalau aku itu bisa. Karena uang ini segalanya. Terkadang orang berpikir seperti itu gitu loh. Ada uang ya kita akan berkuasa. Ya, tetapi di sini aku melihat saat kamu memiliki uang, kamu juga tidak akan sombong, kamu tidak akan angkuh gitu ya. Dan bahkan kamu di sini mau saling berbagi. Itu hebatnya kamu. Ya, mungkin workaholic kamu ini benar-benar ke positif ya. Kamu tidak ingin lagi, kamu ingin menunjukkan kalau kamu itu ya berhak loh untuk sukses, untuk bahagia, untuk dihargai. Dulu mungkin banyak orang-orang yang tidak menghargai kamu. Karena kamu tidak punya pekerjaan, kamu orang yang biasa aja gitu loh. Tetapi sekarang saat kamu perjuangkan segalanya itu ya, kamu akhirnya dihargai kembali. Kamu dianggap lagi. Ada gosip. Banyak orang-orang nantinya yang akan mulai menggosipin kamu, menceritakan kamu. Bahkan gosip ini kalau kita ambil positifnya, orang-orang yang pengen mencari tahu kok bisa ya si A itu bisa sukses, bisa bahagia. Bahkan mungkin mereka mencari tahu apa yang kamu lakukan. Juga itu dikatakan gosip yang positif ya. Bahkan mereka merasa termotivasi dengan apa yang kamu lakukan. Sehingga orang-orang yang menggosipin kamu dulunya, yang menganggap rendah kamu, mereka berbalik untuk mungkin berbaik-baik hati ke kamu gitu ya. Mencari perhatian kamu di sini. Oke? Itu yang terbaca. Baik teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Mungkin inilah anugerah yang akan kamu miliki saat ini sebentar lagi gitu ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, sebagai pengantar tidur kamu ya saat kamu mau tidur ya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi, dadah.